teman-teman, saat ini kami akan menayangkan video diskusi yang telah kami lakukan dalam rangka pemenuhan tugas ketiga dari agenda ketiga Latsar CPNS tahun 2022. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang tantangan Kabupaten Berau dalam menuju Smart City. Nah, namun sebelum itu, saya persilahkan kepada kita masing-masing untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Devi Lamita Napa, saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, tepatnya di UPT Puskesmas Suaran. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Adhais Jumain, saya seorang ahli pertama auditor di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Berau. Perkenalkan, saya Esra Desi Pasitohang, jabatan saya sebagai ahli pertama apoteker di instansi UPT Puskesmas Suaran. Perkenalkan, nama saya Ardi, jabatan saya sebagai analis kesehatan kerja di UPT Puskesmas Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kopandriyadi. Saya salah satu pegawai di UPT Puskesmas Merapun sebagai analis kesehatan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Kita akan langsung saja masuk ke dalam diskusi. Saya ulang sekali lagi, topiknya adalah tentang tantangan Kabupaten Berau menuju Smart City. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya tentang Smart City ini sendiri, yang merupakan kota yang telah mengintegrasikan teknologi, baik informasi maupun komunikasi dalam tata kelola kotanya, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi dan memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, teman-teman, Smart City ini sendiri dalam perwujudannya perlu beberapa prinsip yang menunjang, seperti smart governance, smart living, smart economic, smart mobility, dan yang tidak kalah penting itu adalah smart people. Namun pada siang hari ini, kita akan fokus pada salah satu unsur penunjang yang juga sangat penting untuk mewujudkan smart city itu sendiri, yaitu tersedianya infrastruktur teknologi dan informasi, khususnya jaringan internet. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa membagikan gitu ya, mungkin dari saudara Yakub ya, karena lokasinya cukup jauh ini dari kota, mungkin bisa dibagikan Mas Yakub tentang kondisi jaringan internet di tempat Mas Yakub. Ya, selamat sore. Jadi sedikit saya menceritakan mengenai wilayah kerja saya, tepatnya saya bekerja di Puskesmas Merapun, mungkin dari pusat kota Berau, yaitu Tanjung, sekitar 150 atau 140 km, dengan jarak waktu tempuh 3,5 jam ya, perkiraan seperti itu. Untuk wilayah kerja saya, mungkin terkait jaringan masih kurang ya, karena... Ya, sepertinya lokasinya memang... Karena ini, jauh, ya? apa sih namanya? Jauh, betul. Terkait jaringan berkaitan dengan listrik, karena listrik belum masuk, jadi jaringan pasti mengikutin kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Yakub yang sudah membagikan potret tentang kondisi ketidakstabilan internet di daerahnya ya. Kita bisa saksikan bersama dari cuplikan tadi. Iya, jadi memang di Kabupaten Berau sendiri itu masih ada beberapa lokasi yang memang jaringan internetnya kurang stabil. Menurut berita yang dibagikan dari indibalikpapan.com, di Desember 2021, bahkan pemerintah Provinsi Kaltim sendiri menyebutkan bahwa di Kabupaten Berau itu masih ada 45 kampung dari 11 kecamatan yang masih blank spot, alias tidak memiliki akses jaringan sinyal telekomunikasi. Menurut teman-teman, seberapa penting sih sebenarnya kualitas jaringan internet yang baik dalam mendukung pembangunan Smart City? Silakan, teman-teman. Ya, saya Mbak, terkait dengan kualitas jaringan internet, itu memang saat ini seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, maka terkait dengan kebutuhan internet pun sangat besar.
Bahkan internet merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Ya, mungkin terkait dengan beberapa alasan dari itu yang dibutuhkan, yakni terkait dengan komunikasi dan mencari informasi-informasi yang ada di internet seperti itu. Maka sangat diperlukan jaringan yang baik untuk mendukung dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Ardi. Saya sangat setuju dengan masukan dari Mas Ardi. Karena menurut saya kualitas jaringan internet yang stabil itu sangat penting dalam mendukung pembangunan smart city sendiri. Sebab dalam kita untuk membangun smart city itu kan diperlukan integrasi antara teknologi informasi, komunikasi, dan tidak kalah pentingnya teknologi dari internet sendiri. Dengan semuanya itu saling berkolaborasi, maka akan juga meningkatkan kualitas dari SDM kita sendiri, seperti itu. Mengutip dari Prokal.co, sebenarnya sejak 2018, pemerintah Kabupaten Berau ini sudah melakukan kerjasama dengan Telkom Witel Kaltara untuk membangun jaringan internet ke kampung-kampung. Namun, pelaksanaannya menurut teman-teman sejauh ini seperti apa? Ya, Mbak, wacana terkait perwujudan Smart City ini memang sudah lama ya dibahas, namun untuk realisasinya belum berjalan maksimal. Karena seperti yang kita ketahui saja, akhir tahun kemarin, Desember 2021, masih ada 45 kampung dan 11 kecamatan yang masih berada di wilayah blank spot atau tanpa jaringan sinyal telekomunikasi. Namun, pada November 2021, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kaltim, Bapak Muhammad Faisal mengatakan bahwa untuk mengatasi blank spot ini, Diskominfo Kabupaten Berau sudah memasang beberapa perangkat pengut signal seperti repeater, tetapi belum sampai ke BTS atau Base Transceiver Station. Beliau pun menambahkan bahwa sebenarnya sudah menyampaikan ke Keminfo terkait hal ini, dan Keminfo sudah menyetujui untuk membangun 2 tower BTS di daerah yang terpencil itu. Namun karena sepertinya ada masalah atau ada beberapa kendala, akhirnya diundur ke tahun 2022 ini. Nah, kita berdoa saja semoga di tahun 2022 ini segera terrealisasikan ya untuk pemasangan tower ini. Amin. 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 Baik, ada lagi teman-teman? Ya, Yang mungkin menambahkan berpendapat. terkait pernyataan dari Kak Nunu, bahwasanya benar ya. Namun terkait kendala di lapangan itu berdasarkan Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kabupaten Berau itu menyatakan bahwasanya salah satunya terkait anggaran karena harus menunggu keputusan dari DPRD kayak gitu. Jadi salah satu mengenai kendala kan birokrasi kayak gitu. Yang kedua mungkin bisa kita ketahui bahwasanya kan ketika proses pelaksanaan di lapangan juga kendala kalau kita lihat dari akses di Berau ini kan dari kampung-kampung satu ke kampung yang lain ketika musim hujan pasti sulit akses untuk kita menembusnya. Mungkin itu salah satu menghambat kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi, pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya ya gitu teman-teman untuk memaksimalkan pembangunan jaringan telekomunikasi di berbagai daerah. Namun dalam pelaksanaan atau realisasinya tentu saja menghadapi banyak kendala. Jadi kita harus tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam mewujudkan smart city melalui pembangunan infrastruktur jaringan internet ini. Nah, teman-teman, ada nggak sih dampak serius yang sebenarnya akan terjadi apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan? Ya, terkait masalah jaringan ini banyak sekali ya masalah yang bisa timbul ketika suatu wilayah itu tidak memiliki koneksi internet, baik dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan sulitnya berkomunikasi antar wilayah dan sulitnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait berita-berita terkini untuk orang-orang di pedalaman. Jika jaringan internet ini tidak ada ya. Itu sih menurut saya. Mungkin Mas Ardi bisa menambahkan?
Oh iya, terkait dengan hambatan, ya mungkin kita ya sebagai pekerja di instansi pemerintahan juga sangat sulit jika jaringan itu tidak ada. Apalagi kita nih sebagai pelayan masyarakat, jika tidak ada jaringan maka akan berdampak buruk pada pelayanan kita itu sendiri. Ya, terkait dengan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang ditentukan, dan juga waktu kerja yang tersedia itu tidak dapat kita gunakan secara efektif dan efisien. Mungkin itu. Iya, benar. Baik. Sepakat ya teman-teman. Jadi memang kebutuhan akan internet ini jadi hal yang sangat penting di zaman ini. Apalagi kemarin kalau kita ingat masa-masa pandemi COVID gitu ya, sampai dunia pendidikan pun harus beradaptasi dengan metode yang baru, yaitu sekolah dari rumah, dan yang kerja juga harus kerja dari rumah. Kemudian teman-teman ada nggak sih masukan atau mungkin harapan yang bisa teman-teman berikan tentang proses dalam mewujudkan Berau menjadi smart city, khususnya dalam aspek pemenuhan akses jaringan internet yang memadai? Ya, kalau dari saya sih, masukan dari saya mungkin bisa lebih dioptimalkan lagi jalinan kerjasamanya dengan PT Telkom Kaltara ya, supaya apa yang sudah direncanakan itu bisa cepat terrealisasikan, biar semuanya juga akses internetnya bisa baik, seperti itu. Ya, kalau untuk dari saya itu untuk di wilayah Berau itu sendiri, optimalisasi terkait kegiatan musrembang ya, di setiap wilayah kecamatan kan pasti ada kegiatan yang mana di situ merupakan wadah masyarakat ya dalam menyampaikan aspirasinya, kritik dan saran dari program pemerintah, salah satunya mengenai jaringan internet ini. Yang kedua itu ada beberapa wilayah di Kabupaten Berau itu sendiri pasti banyak stakeholder kayak perusahaan. Jadi kayak bekerja sama juga, karena mereka kan butuh kita juga butuh mereka kayak gitu. Jadi saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk membangun Berau itu sendiri. Baik, jadi ya harapannya semoga daerah kita ini bisa menjadi daerah yang maju begitu ya, khususnya dalam perkembangan teknologi dan informasi, supaya kita juga tidak ketinggalan kayak gitu dalam peradaban. Baik, mungkin demikiannya diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman untuk setiap pandangan yang sudah diberikan dalam diskusi kita. Tentu menjadi harapan kita bersama agar konsep smart city yang dicanangkan oleh daerah kita ini, Berau, bisa terwujud dengan kerjasama dari berbagai pihak seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi. Dan pastinya kita sebagai ASN maupun masyarakat juga harus senantiasa menjalankan kayak gitu setiap kebijakan yang sudah disusun sedemikian rupa demi tercapainya bumi watawakal yang lebih baik. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf ya teman-teman apabila dalam membantu teman-teman ada kekurangan atau keterbatasan. Saya tutup agenda diskusi kita hari ini. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. ASN berakhlak. Terima kasih. Kami bangga melayani bangsa. Melayani bangsa. Oke.